terus dengan pakai pakan kencang, jemur kencang. Patokannya sampai jam berapa Mas Asra? Wah, nggak pasti tuh Mas. Saat senengnya hati. Kadang jam 3 baru masuk ya, sesempat saya. Jenengan lihat ciri-ciri betina ini harus saya jemur kencang, ini tanpa jemur, itu lihatnya dari apa? Dusta di antara kita. Ayo Mas, mainkan Mas. Gue tak rasan-rasan Mas. Mas Asra, lobetin jenengan yang jantan tadi siapa Mas namanya? Kian Santang. Kian Santang. Selain Kian Santang kemarin kan yang betina itu Mas Asra. Iya. Mungkin ada masukan Mas Asra dalam bermain lobet betina itu Mas. Kalau awal-awal pembentukan jenengan itu dengan full krodong atau seperti apa Mas Asra? Kalau aku awal-awal betina sih Mas, terus terang ablak Mas. Satu ruangan. Satu ruangan sendiri. Kalau untuk proses jemurnya Mas Asra? Kalau betina saya jemur full sih Mas, kencang banget dan pakan pun kencang. Amatan. Terus dengan pakan kencang, full kencang itu dengan patokan jenengan pripun Mas? Apakah harus sampai dengan gaya seperti itu nanti di kembali apa ibaratnya pakannya ke polos? Kalau main betina aku nggak pernah yang nemuin polos sih Mas. Tetap Pakan kencang terus sih. Nanti nih Mas Asra. Untuk referensi pakan jenengan pakai apa Mas Asra? Kalau referensi pakan aku kalau buat betina ya Mas, itu pakan di toko-toko burung itu. Oh pokoknya mereknya bebas, penting mau pakai apa nanti nih Mas? Kalau aku sih terus terang pakainya produk Ebot. Produk Ebot. Oke. Yang Ebot lobet atau Ebot kenari itu Mas? Ebot lobet, Ebot kenari sama milti. Oh dicampur jadi satu bungkus semua Mas? Iya. Kalau vitamin jenengan enggak pakai Mas? Vitamin nggak pernah pakai Mas. Kalau untuk penjemuran jenengan betina itu dikelihatkan burung banyak atau sendiri Mas? Kalau awal-awal saya sendiri Mas. Nah, Sendiri kalau udah naik birahi, terus saya kencengin terus nanti birainya udah lari ke bunyi itu baru saya dari tempel-tempel burung. Baik Mas Asra. Ini kita urutkan Mas Asra, jenengan setelah jenengan jemur, terus jenengan pakai pakan kencang, jemur kencang. Patokannya sampai jam berapa Mas Asra? Wah, nggak pasti tuh Mas. Saat senengnya hati. Kadang jam 3 baru masuk ya, sesempat saya. Oh ngatur Mas Asra. Itu semua lobet betina jenengan sistemnya seperti itu Mas? Ya udah pasti sih Mas. Kadang ada yang non jemur, malah dia itu kelihatan gacornya, kelihatan nada-nada keringnya enak itu betina. Oh ngatur. Berarti jenengan untuk patokan betina dijemur kencang apa Mas Asra? Biar dia itu birahinya semakin naik Mas. Enggak, maksudnya gini Mas, jenengan lihat ciri-ciri betina ini harus saya jemur kencang, ini tanpa jemur, itu lihatnya dari apa? Lihatnya ya masalahnya burung lobet itu susah sih Mas. Kalau nggak pegang susah. Kalau saya lihat itu dari yang suka panas itu, kalau dikeluarkan itu kena panas sedikit itu udah mau bunyi-bunyi, itu saya jemur kencang terus Mas. Kalau nggak bunyi apa malah tidur, itu malah saya nggak jemur. Kalau dari proses betina awalnya jenengan kan dengan jemur kencang, pakan kencang itu kan awalnya single ya Mas? Iya. Sampai jenengan dipasangkan atau proses tempel dengan yang lainnya itu kapan Mas Asra? Kalau dilihat dulu itu memang udah bagi saya udah gacor full, baru saya tempel Mas. Dengan betina sama betina ada Udah pasti Mas. Kadang betina-betina, kadang ada yang maunya tempel sama jantan tambah gacor, kadang ketempel jantan malah dia nggak bunyi banyak. Untuk proses tempel jenengan untuk rawatannya berapa Mas Asra? Rawatan nih pokoknya saya fokus kayak rawatan awal Mas, nggak diubah-ubah.
biarpun di dalam di luar tetap ditempel juga Mas Sastro. ditempel. Jadi jenengan sama seperti saya Mas Sastro. Kanan kiri tetap sama nggih Mas. Kanan kiri sama Mas, Tidak bisa diubah nggih. tidak bisa. Oke, sama. Masalahnya Poin, kalau Mas. Nggih. diubah nanti burung itu udah moodnya beda Mas. Ngoten nih Mas Sastro. Kalau untuk dari proses tempel jenengan kegantangan itu tempelannya jenengan bawa nggak Mas Sastro? Kalau ngajarin gitu Mas, Nggih, awal-awalnya Mas. nggak pernah bawa, Biarpun gacor di jalan nggak masalah Mas. nggak masalah. Yang penting melancarin bunyinya si betina aja dulu Mas Sastro. Iya. Baik Mas Sastro, terima kasih untuk masukannya Mas Sastro. Karena gini Mas, banyak rekan-rekan selain jantanan juga betina yang kadang-kadang gini Mas, ketika dia dikasih pakan kenceng, jemur kenceng, nanti ngeleper bingung, bulu halus jatuh bingung, kan gitu Mas Sastro. Sebenarnya kalau untuk menurut jenengan bulu halus atau ngeleper bahkan sifat-sifat betina itu wajar atau memang harus diturunkan dari pakan Mas? Memang itu wajar sih Mas. Wajar. Kalau burung betina dikasih pakan kenceng bebek, itu kan udah naluri si betina itu Betina, ya. bebek. Bulu jatuh tetap saya kencengin aja Mas. Ngoten nih, Mas. Jadi kalau bulu jatuh kan biasanya kendala ibaratnya dari pakan kencang juga bisa nih Mas Sastro gitu. Iya. Tapi yang penting di sini kita untuk mulai si betina itu gimana caranya biar gacor dulu ngoten nggih. Iya. Intinya di situ. Untuk proses mandi dalam proses tempel itu jenengan gimana Mas Sastro? Kalau mandi ada sih betina yang maunya mandi sendiri aja Mas. Ada yang maunya dimandikan ada. Ngoten nggih. Tinggal lihat burung sendiri. Ngoten nggih Mas. Berarti kalau betina itu memang kita coba-coba mandikan kok nggak ada perubahan atau malah kedrop berarti tanpa mandi. Ngoten nggih Mas. Iya. Kalau memang enak dimandikan berapa kali ya udah dimandikan. Berarti intinya dari sini semua step-step itu kembali lagi dari sang pemilik atau sang perawat kan ngoten nggih Mas Sastro. Baik, terima kasih Mas Sastro. Semoga ini bermanfaat buat saya pribadi beserta lobermania nggih Mas. Amin. Semoga jenengan beserta tim, beserta keluarga semuanya sehat selalu. Assalamualaikum.